Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya Nilam Agustin akan membahas mengenai pembuktian teorema aplikasi supremum dan infimum. Sebelumnya yang terhormat Bapak Azin Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real. Oke, langsung saja kita membahas atau mengetahui submaterinya. Yang pertama akan membahas tentang teorema sifat Archimedes. Yang kedua, pembuktian irasional, dan yang ketiga ada teorema kerapatan. Nah, pada teorema yang pertama di sini ada teorema 1.1. Misalkan H merupakan subhimpunan terbatas di R atau di suatu bilangan real dan C-nya itu merupakan elemen dari bilangan real. Nah, misalkan C ditambah X-nya ini sama dengan himpunan dari C ditambah X, di mana untuk nilai X-nya merupakan elemen dari H. Maka berlaku dua kemungkinan, yaitu yang pertama, supremum dalam kurung C ditambah H sama dengan C ditambah supremum H. Dan yang kedua, infimum dalam kurung C ditambah H sama dengan C ditambah infimum H. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa definisi dari supremum itu merupakan batas atas terkecil, dan definisi dari infimum itu merupakan batas bawah terkecil. Nah, di sini sebagai buktinya kita lihat secara bersama. Diketahui misalkan U-nya itu sama dengan supremum H, maka X kurang dari sama dengan U dan X-nya ini merupakan elemen dari H. Nah, selanjutnya C ditambah X kurang dari sama dengan C ditambah U dalam kurung C-nya ini merupakan elemen dari bilangan real. Selanjutnya, supremum dalam kurung C ditambah H kurang dari sama dengan C ditambah U. Nah, di sini kita melakukan pemisalan. V-nya itu supremum C ditambah H, maka C ditambah X kurang dari sama dengan V. Selanjutnya, X kurang dari sama dengan mutlak V dikurangi C. Di sini penulisan V-nya berbeda, namun ini hanya sekedar tipe ya. Selanjutnya, jadi didapatkan U sama dengan supremum H kurang dari sama dengan V dikurangi C. C ditambah U kurang dari sama dengan supremum dalam kurung C ditambah H. Nah, supremum dalam kurung C ditambah H kurang dari sama dengan C ditambah U. Nah, di sini kita lihat terbukti bahwa supremum C ditambah H sama dengan C ditambah U, dan ini merupakan sama dengan C ditambah supremum H. Teorema 1.1 terbukti. Dan begitupun juga untuk nilai infimumnya. Infimum C ditambah H akan sama dengan C ditambah infimum H. Caranya sama, kita manipulasi aljabar seperti yang nilai supremum ini. Selanjutnya yaitu teorema 1.2. Diberikan subset tak kosong, S-nya itu merupakan subset dari bilangan real yang terbatas dan sebarang. Bilangan real A lebih besar dari 0. Didefinisikan himpunan AE sama dengan A dikalikan dengan S. Untuk S-nya ini merupakan elemen dari S besar. Maka berlaku infimum AE sama dengan A infimum S. Dan supremum CH sama dengan C supremum H. Untuk nilai C-nya ini merupakan bilangan positif atau lebih besar dari 0. Nah, untuk buktinya yaitu kita misalkan U-nya itu sama dengan infimum AS dan V itu sebagai infimum S. Akan dibuktikan bahwa U sama dengan A dikalikan A kali V.
Karena U sama dengan infimum AS, maka U kurang dari sama dengan AS. S-nya itu merupakan elemen dari S kecilnya itu merupakan elemen dari S besar. Karena V juga sama dengan atau merupakan infimum S, maka V kurang dari sama dengan S untuk setiap S kecil elemen dari S besar. Akibatnya, AV kurang dari sama dengan AS untuk setiap S elemen dari S besar. Berarti AV infimum AS. Karena U batas bawah terbesar atau U merupakan infimum AS, maka AV kurang dari sama dengan U. Dan karena U kurang dari sama dengan AS untuk setiap S kecil elemen dari S besar, maka kita peroleh U per A kurang dari sama dengan S untuk setiap S kecil merupakan elemen dari S besar. Karena A merupakan suatu bilangan positif atau nilainya lebih besar dari 0. Karena V sama dengan infimum S, maka U dibagi A kurang dari sama dengan V yang berakibat U kurang dari sama dengan AV. Di lain pihak diketahui bahwa AV itu kurang dari sama dengan U. Akibatnya U sama dengan AV. Jadi terbukti bahwa infimum AS sama dengan A infimum S. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk membuktikan supremum CH sama dengan C supremum H. Untuk C-nya merupakan suatu bilangan positif. Selanjutnya ada teorema 1.3. Di sini misalkan F dan G merupakan suatu fungsi dengan rank terbatas di D. Untuk setiap X-nya ini merupakan elemen dari D. Fungsi fx kurang dari sama dengan fungsi gx, maka akan berlaku supremum fungsi d kurang dari sama dengan supremum fungsi gd, dan infimum fd kurang dari sama dengan infimum gd. Sebagai bukti, akan dibuktikan bahwa supremum fd ini kurang dari sama dengan supremum gd. Andaikan, kita mengandaikan yang di atas. Andaikan supremum fd lebih besar dari supremum gd, hal ini berarti terdapat x1 merupakan elemen dari d, sehingga fx1 lebih besar dari supremum gd. Akibatnya, fx1 lebih besar dari gx. Untuk setiap x-nya ini elemen dari d, dan khususnya untuk fx1 lebih besar dari gx1. Hal ini kontradiksi dengan fx kurang dari sama dengan gx untuk setiap x elemen dari d. Jadi seharusnya supremum fd kurang dari supremum gd. Selanjutnya ada teorema Archimedes. Kita misalkan, atau dari soalnya ini misalkan x elemen dari bilangan real, maka terdapat nx merupakan elemen dari suatu bilangan asli, sedemikian sehingga nx-nya ini lebih besar dari nilai x. Buktinya, andaikan untuk setiap n kecil merupakan elemen dari bilangan asli, dan n-nya ini atau n kecil ini kurang dari sama dengan x. Ini menunjukkan x batas atas bilangan asli atau x-nya ini supremum dari bilangan asli. Jadi bilang n terbatas di atas, sehingga menurut aksioma kelengkapan n memiliki supremum. Misalkan S sama dengan supremum n. Pilih S kurangi 1 kurang dari S, maka terdapat N0 merupakan elemen dari bilangan asli.
sehingga N0 lebih besar dari S dikurangi 1, atau dengan kata lain N0 ditambah 1 lebih besar dari S. Nah, hal tersebut akan kontradiksi dengan S batas atas N. Jadi, pengandaian tersebut salah karena seharusnya terdapat NX merupakan bilangan asli, sedemikian sehingga NX-nya ini lebih besar dari X. Nah, selanjutnya terdapat dua akibat dari teorema Archimedes. Akibat yang pertama yaitu jika Y lebih besar dari 0, maka terdapat NY merupakan elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga 1/NY-nya itu diantara 0 dan Y. Bukti, karena N lebih besar dari 0 untuk setiap N elemen dari bilangan asli, maka 1/N lebih besar dari 0 untuk setiap N bilangan asli. Misalkan Y-nya ini merupakan suatu bilangan positif, maka 1/Y-nya ini merupakan elemen dari bilangan real. Menurut sifat Archimedes, terdapat NY merupakan elemen dari bilangan asli, sehingga NY-nya ini lebih besar dari 1/Y. Atau dengan kata lain, ada NY yang merupakan elemen dari bilangan asli, sehingga 1/NY kurang dari Y. Jadi, terdapat NY merupakan elemen dari bilangan asli, sehingga nilai 1/NY-nya ini berada di antara 0 dan Y. Untuk akibat yang kedua, jika Z lebih besar dari 0, maka terdapat NZ merupakan elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga NZ kurangi 1 kurang dari sama dengan Z dan kurang dari NZ, atau nilai Z-nya ini merupakan di antara nilai NZ dikurangi 1 dan NZ. Untuk buktinya, yaitu karena Z elemen dari bilangan real, maka menurut sifat Archimedes terdapat N merupakan elemen dari bilangan asli, sehingga N lebih besar dari Z. Pandang himpunan H sama dengan N elemen dari bilangan asli, di mana untuk N-nya ini lebih besar dari nilai Z. Nah, sehingga diperoleh Sn dan S-nya ini bukan merupakan suatu himpunan yang kosong, karena ada N elemen dari bilangan asli, di mana untuk N-nya ini lebih besar dari Z. Menurut sifat well ordering, H mempunyai elemen terkecil. Nah, sebut elemen tersebut NZ. Nah, kita sebut saja elemen tersebut dengan NZ. Maka berlaku NZ dikurangi 1 kurang dari sama dengan Z dan kurang dari N. Ini terbukti. Selanjutnya yaitu ada pembuktian bilangan irasional, yaitu akar 2. Di sini terdapat bilangan real positif X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Atau bisa juga kita tuliskan X-nya ini sama dengan akar 2. Nah, pertama-tama kita bentuk himpunan H sama dengan himpunan X merupakan elemen dari bilangan real, di mana untuk X kuadratnya ini harus kurang dari 2. Himpunan ini merupakan himpunan yang tidak kosong, karena ada satu yang merupakan elemen dari H atau himpunan H, dan satu yang juga merupakan elemen dari bilangan real.
dan juga ada satu kuadrat yang kurang dari 2. Himpunan H terbatas di atas karena terdapat 2 elemen dari bilangan real, sehingga untuk setiap X, elemen dari himpunan H dan X kurang dari 2 karena X kuadrat kurang dari 2 kuadrat. Akibatnya, sesuai dengan aksioma kelengkapan, himpunan H mempunyai supremum yang termasuk bilangan real. Misalkan bilangan real itu kita sebut sebagai S, sehingga bisa ditulis S sama dengan supremum H. Selanjutnya S kuadrat sama dengan 2. Kita andaikan S kuadratnya ini tidak sama dengan 2. Ini berarti S kuadrat lebih besar dari 2 atau S kuadrat kurang dari 2. Nah, dari sini kita lihat bahwa akan ada 2 kemungkinan yang akan kita tunjukkan bahwa keduanya itu tidak mungkin. Untuk kasus yang pertama, kasus S kuadrat lebih besar dari 2. Nah, kita pandang S kuadrat dikurangi 2 lebih besar dari 0. Sehingga S kuadrat dikurangi 2 per 2S akan lebih besar dari 0. Yang mengakibatkan 2S dibagi S kuadrat kurangi 2 merupakan elemen dari bilangan real. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N yaitu merupakan elemen dari bilangan asli. Sedemikian sehingga N lebih besar dari 2S dibagi S kuadrat kurang 2 atau min 1 per N lebih besar dari min dalam kurung S kuadrat dikurangi 2 dibagi 2S. Kita pandang nilai S dikurangi 1 per N dikuadratkan sama dengan S kuadrat dikurangi 2S dibagi N ditambah 1 per N kuadrat. Nah, kita faktorkan atau kita operasikan, akan diperoleh S kuadrat dikurangi S kuadrat per N sama dengan S kuadrat ditambah 2S dalam kurung min 1 per N. Kita operasikan lagi, akan diperoleh S kuadrat ditambah 2S dalam kurung min S kuadrat dikurangi 2 per 2S sama dengan S kuadrat dikurangi S kuadrat ditambah 2. Akan dihasilkan atau sama dengan 2. Nah, jadi untuk setiap X elemen dari himpunan H itu ada X kuadrat kurang dari 2 dan kurang dari S dikurangi 1 per N. Nilai 2 ini berada di antara S X kuadrat dan S dikurangi 1 per N. Ini akan berarti menunjukkan bahwa S dikurangi 1 per N ini batas atas S yang jelas lebih kecil dari S kecil. Jadi S dikurangi 1 per N ini merupakan supremum dari S yang nilainya lebih kecil dari lambang S kecil. Hal ini akan kontradiksi dengan S sama dengan supremum H. Untuk kasus yang kedua yaitu S kuadrat kurang dari 2. Yang tadi S kuadrat lebih besar dari 2, yang sekarang kasus 2-nya ini S kuadrat kurang dari 2. Nah, caranya tidak jauh berbeda, ada sedikit yang perbedaan. Untuk kasus kedua ini kita pandang 2 dikurangi S kuadrat lebih besar dari 0, sehingga diperoleh 2 dikurangi S kuadrat per 2S ditambah 1 lebih besar dari 0, yang mengakibatkan 2S ditambah 1 per 2 dikurangi S kuadrat.
merupakan elemen dari bilangan real. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan n merupakan elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga nilai n-nya ini lebih besar dari 2s ditambah 1 per 2 dikurangi s kuadrat, atau 1 per n kurang dari 2 dikurangi s kuadrat per 2s ditambah 1. Nah, selanjutnya kita pandang bahwa s ditambah 1 per n dikuadratkan sama dengan s kuadrat ditambah 2s per n ditambah 1 per n kuadrat, kurang dari sama dengan s kuadrat ditambah 2s per n ditambah 1 per n sama dengan s kuadrat ditambah 2s ditambah 1 per n, akan menghasilkan s kuadrat ditambah dalam kurung 2s ditambah 1 dikalikan dengan 1 per n, kurang dari s kuadrat ditambah dalam kurung 2s ditambah 1. 2 dikurangi s kuadrat per 2s ditambah 1 akan sama dengan s kuadrat ditambah dalam kurung 2 dikurangi s kuadrat sama dengan 2. Ini menunjukkan bahwa s ditambah 1 per n elemen dari h. Karena s ditambah 1 per n lebih besar dari s, maka hal ini kontradiksi dengan s supremum h atau s batas atas dari h. Jadi pengandaian tersebut salah sehingga haruslah s kuadrat ini sama dengan 2. Akibatnya terdapat bilangan real s sama dengan akar 2 yang merupakan supremum dari h. Selanjutnya ada teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Nah, teorema ini ada teorema 3.1. Kita ada teorema misalkan x dan y bilangan real, di mana x-nya ini kurang dari y. Maka akan terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, terdapat bilangan rasional r. Sedemikian sehingga nilai r-nya ini antara x dan y. R lebih besar dari x dan kurang dari y. Dan yang kedua, terdapat bilangan irasional s, sedemikian sehingga s-nya lebih besar dari x dan kurang dari y. Nah, bukti yang pertama, tadi misalkan x dan y-nya ini bilangan real di mana x kurang dari y. Maka terdapat bilangan rasional r sedemikian sehingga r-nya lebih besar dari x dan kurang dari y. Kita asumsikan nilai x-nya ini lebih besar dari 0 atau x-nya ini kita sebut sebagai bilangan positif. Karena x dikurangi y lebih besar dari 0, menurut sifat Archimedes terdapat n elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga n lebih besar dari 1 dibagi y dikurangi x. Akibatnya ny dikurangi nx lebih besar dari 1 atau ny lebih besar dari nx ditambah 1. Kita namakan ini sebagai persamaan pertama. Karena nx-nya ini positif, menurut akibat dari sifat Archimedes terdapat m elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga kita peroleh m dikurangi 1 kurang dari sama dengan nx dan kurang dari m. Kita namai ini dengan persamaan kedua. Pandang m dikurangi 1 kurang dari sama dengan nx, yang berarti m-nya ini kurang dari sama dengan nx ditambah 1. Nah, hal ini sesuai dengan persamaan yang pertama. Kita peroleh m kurang dari sama dengan nx ditambah 1 dan kurang dari ny, atau m-nya ini kurang dari ny. Kita namai ini dengan persamaan ketiga. Nah, dari persamaan 2 dan 3 kita peroleh nx kurang dari m dan kurang dari ny. Nilai m-nya ini lebih besar dari ny dan kurang dari nilai m-nya ini lebih besar dari nx dan kurang dari ny. Untuk selanjutnya kita peroleh m per n-nya ini berarti lebih besar dari x dan kurang dari y, sehingga r ini lebih besar dari x dan kurang dari y.
Jadi terdapat R sama dengan M per N. Nilai R-nya ini sama dengan M per N, sehingga terbukti bahwa R lebih besar dari X dan kurang dari Y. Untuk yang kedua, misalkan X dan Y-nya ini bilangan real di mana X kurang dari Y, maka terdapat bilangan irasional S, demikian sehingga S lebih besar dari X dan kurang dari Y. Diketahui bahwa X kurang dari Y, maka X per akar 2 kurang dari Y per akar 2. Dengan menggunakan bukti pada pembuktian bilangan rasional, terdapat R-nya ini sama dengan M per N, sehingga X dibagi akar 2 kurang dari R dan kurang dari Y per akar 2. Nilai R-nya ini diantara X per akar 2 dan Y per akar 2. Akan kita pilih S-nya ini sama dengan R akar 2. Merupakan suatu bilangan irasional, sehingga S ini lebih besar dari X dan kurang dari Y. Nah, di sini ada contoh. Pada pembuktian bilangan rasional hanya dibuktikan untuk X lebih besar dari 0. Coba jelaskan bagaimana kita membuktikan bilangan rasional untuk kasus Y lebih besar dari X dan kurang dari 0 dengan memanfaatkan bukti untuk kasus X ini lebih besar dari 0. Nah, untuk pembahasannya, untuk X kurang dari Y dan kurang dari 0, dengan mengubah urutannya menjadi nilai min Y lebih besar dari 0 dan kurang dari min X. Kita manipulasi sedikit di sini. Maka dengan memanfaatkan bukti pada kasus X lebih besar dari 0, kita peroleh min NY lebih besar dari min NX ditambah 1. Kita tuliskan ini persamaan pertama. Selanjutnya, M dikurangi 1 kurang dari sama dengan min X kurang dari M. Kita nama ini dengan persamaan kedua. Selanjutnya, M kurang dari NY. Kita namai ini dengan persamaan ketiga. Nah, dari persamaan kedua dan ketiga kita peroleh min X kurang dari M dan kurang dari min NY. Nilai M-nya ini lebih besar dari min NX dan kurang dari min NY. Selanjutnya kita peroleh M per N kurang dari X dan lebih besar dari Y. Jadi terdapat R sama dengan M per N, sehingga R lebih besar dari X dan R itu kurang dari Y. Sekian pembahasan mengenai pembuktian teorema-teorema pada aplikasi supremum dan infimum. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penulisan simbol atau pengucapan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.